Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai teori belajar humanistik dan juga pengaplikasian teori terhadap pembelajaran. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas materi ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota daripada kelompok C. Yang pertama ada Fajar Nusantara Darius dengan NIM 2002 0150 1004. Berikut ada Syamsinar dengan NIM 2002 0150 0009. Berikut saya sendiri, Laode Janita Fikrozdam Mamonto dengan NIM 2002 0150 2001. Dan terakhir ada Irwin Saputra dengan NIM 2002 0150 1017. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian teori belajar humanistik. Menurut Ratna Willis Dahar, teori belajar humanisme menganggap bahwa keberhasilan belajar terjadi jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Berikutnya, terdapat tokoh-tokoh teori belajar humanistik, antara lain Abraham Maslow, di mana ia berasumsi bahwa dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Berikut ada Carl Rogers yang berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Berikutnya ada Arthur Combs, di mana ia berpendapat bahwasanya guru harus memahami perilaku peserta didik dengan mencoba memahami dunia persepsi peserta didik tersebut, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan peserta didik yang ada. Berikut ada Kolb, di mana ia membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama pengalaman konkret, kedua pengalaman aktif dan reflektif, ketiga konseptualisasi, dan keempat eksperimentasi aktif. Berikutnya ada Honey dan Mumford, di mana Honey dan Mumford dalam Taufik membuat penggolongan siswa menjadi 4 macam, yaitu tipe siswa aktivis, reflektor, teoretis, dan pragmatis. Dan terakhir ada Habermas. Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Berikut ada prinsip-prinsip belajar humanistik. Prinsip-prinsip ini diambil berdasarkan pendapat Daki Roger. Ia adalah ahli dari teori belajar humanisme. Peserta didik bukan sekedar penerima ilmu yang pasif. Prinsip-prinsip belajar humanistik antara lain ialah yang pertama, keinginan alamiah untuk belajar memiliki rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Berikut ada belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, belajar secara partisipatif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif. Keempat, belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Dan yang kelima, kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri dalam belajar. Lanjut pada kelebihan teori humanistik. Menurut Asri Budiningsih, kelebihan teori humanistik yaitu sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas. Kedua, cocok diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap. Ketiga, tidak menyetujui sifat pesimisme, melainkan sifat optimistik. Keempat,
Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas. Kelima, cenderung mempunyai kemampuan atau keinginan untuk berkembang. Dan terakhir adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar. Baiklah, untuk pembahasan berikut mengenai kekurangan teori humanistik akan dilanjutkan oleh kawan kelompok saya, Fajar Nusantara Darius. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kekurangan teori humanistik. Menurut Asri Budiningsi 2005, kekurangan teori humanistik adalah 1. Tidak bisa diuji dengan mudah. 2. Sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis. 3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. 4. Sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang praktis dan operasional. 5. Terlalu memberi kebebasan kepada siswa. 6. Psikologi humanisme mengalami pembiasan terhadap nilai individualitas. Implikasi teori belajar humanistik. Ciri khas teori belajar humanistik adalah berusaha untuk memahami perilaku seseorang dari sudut si pelaku dan bukan si pengamat. Tujuan utama adalah para pendidik ialah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sebagai manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Jagoto dan kawan-kawan dalam jurnal NAS tahun 2019 halaman 274. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Peserta didik berperan sebagai pelaku utama, student center, yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan peserta didik dapat memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Adapun implikasinya, teori belajar humanistik adalah pendidik atau guru sebagai fasilitator. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran. Aplikasi teori humanistik lebih menunjukkan pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah: pertama, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang kedua, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang ketiga, mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Yang keempat, memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Yang kelima, siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung risiko daripada perilaku yang ditunjukkan. Dan yang terakhir adalah evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Baiklah, itulah tadi presentasi daripada kelompok C mengenai teori belajar humanistik dan juga pengaplikasiannya terhadap pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.